Alhamdulillah anak-anak semua, kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini, yaitu dalam pelajaran fikih. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat mengikuti, semangat belajar. Dan sebelum belajar, bagi anak-anak yang sudah ada bukunya, silakan dibuka halaman 41. Untuk ke depan nanti setiap ada pelajaran fikih, siapkan ya bukunya, LKS-nya siapkan. Nah sekarang ini sunnah-sunnah saum itu ada pada halaman 41. Sebelum ini kita sudah mempelajari tentang saum, dari mulai bahasa, kenapa kita menggunakan saum bukan puasa, kemudian juga apa syaratnya, apa rukunnya. Nah sekarang kita akan melanjutkan kepada sunnah saum. Amalan sunnah pada waktu saum ada beberapa ya, yang baiknya kita laksanakan untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah serta kecintaan kita mengikuti sunnah Rasulullah. Karena amalan sunnah ini adalah amalan yang biasa dilaksanakan, diamalkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah makan sahur. Yang makan sahur ini di sunnah ya hukumnya. Jangan karena kita merasa kuat tidak sahur maka kita malas sahur. Jadi sebaiknya sebagai kecintaan kita kepada Rasulullah, kita tetap makan sahur meskipun sambil ngantuk ya, dibangunkan oleh orang tua susah masih ngantuk, tetap dengan niat ibadah kita bangun, usahakan supaya segar sewaktu makan sahur. Nah hal ini ada dalam Bulughul Maram di BM, ini singkatan dari Bulughul Maram, ini nomor 679. Ingat bukan halamannya ya, ini nomor hadis 679. Sengaja oleh ibu tidak ditulis hadisnya supaya anak-anak senang ya, supaya anak-anak terbiasa membaca apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ dijelaskan kata Rasulullah, tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Hadisnya muttafaq alaih. Hendaklah kalian semua makan sahur karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Yang kedua, bukan saja makan sahur, tapi sebaiknya mengakhirkan makan sahur itu. Tidak di awal ya, diakhirkan. Tidak jam 2, tidak jam 12. Takut tidak bangun sahur nanti ngantuk. Saya akan sahur sekarang aja jam 12. Nah itu berarti tidak mengikuti contoh Rasulullah. Ini hadisnya tidak ada di Bulughul Maram, oleh karena itu oleh ibu ditulis. Ini kita baca sama-sama hadisnya. Tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Summa qumna ila sholati. Qila kam kana bainahuma? Qala khamsuna ayatan. Ini hadis diriwayatkan oleh muttafaq alaih, yaitu Bukhari Muslim. Kita ulangi, tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, summa qumna ila sholati, qila kam kana bainahuma, qala khamsuna ayatan. Artinya, kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu melaksanakan sholat subuh. Ketika ditanya berapa lama di antara keduanya, maksudnya berapa lama jeda antara sudah sahur dengan sholat subuh, dengan adzan subuh, jawabnya itu sekitar 50 ayat.
Itu Rasulullah mengisi waktu kosong antara sahur dan sholat subuh itu dengan membaca ayat Al-Quran. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Ini ada dalam Bulughul Maram 677. Nanti silahkan ditulis oleh anak-anak di buku khusus ya. Melanjutkan buku kelas catatan kelas 1, kelas 7. Jadi tidak usah buku baru, tapi ada kan waktu kelas 7 itu buku khusus untuk menulis dalil-dalil. Nah, di situ dilanjutkan ya. Di sini disebutkan bahwa umat itu akan selalu berada dalam kebaikan, berada dalam keberkahan selama dia menyegerakan berbuka. Jadi kalau sahur itu diakhirkan, buka itu disegerakan. Begitu azan langsung minum ya. Yang keempat, membaca doa saat berbuka. Doa berbuka itu kita dengar ada beberapa ya, beberapa macam. Tapi doa berbuka yang sahih yang diriwayatkan oleh perawi yang sahih adalah nih, zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah, di buku itu kan ada sebelum zahabaz zama'u itu ada tambahan ya. Misalnya Allahumma lakasuntu. Nah, ternyata itu hadisnya tidak sahih, ada rawi yang tidak tersambung. Itu disebut hadis mursal. Nanti di kelas 9 anak-anak akan belajar di mustalah hadis apa itu hadis mursal. Jadi ini yang sahih ini dari zahabaz zama'u. Jadi yang sebelumnya silakan oleh anak-anak bisa digaris, tidak dibaca ya, tapi ini dari sini yang jelas sahih hadisnya. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kita ulangi, coba harus hafal ini hadisnya. Nah, doanya zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Artinya zahabaz zama'u, telah hilang dahaga, wabtallatil uruqu, dan telah basah urat-urat, wasabatal ajru insyaallah, semoga Allah tetapkan pahalanya. Jadi jangan karena lapar tidak kuat langsung minum. Bismillah dulu, baca doa. Yang kelima, berbuka dengan makanan atau buah yang manis. Kalau Rasulullah ini biasanya berbuka dengan kurma, jadi manisnya asli, tidak bukan buatan seperti manis dalam buah, kan itu tidak pakai gula lagi, misalnya mangga atau yang buah-buahan yang lain, itu yang asli ya, manisnya. Nah, ini ada di Bulughul Maram hadis nomor 680. Yang selanjutnya adalah memberi makan untuk berbuka bagi orang yang saum. Jadi memberi makan, menyiapkan makan untuk orang berbuka yang saum itu merupakan sunnah. Rasulullah bersabda, man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi wa annahu la yankusu min ajri shaimi syai'un. Man fatara shaiman, barang siapa memberi makan, maksudnya memberi makan untuk berbuka bagi yang saum, kana lahu, maka pahala baginya mislu ajrihi, seperti pahala
pahalanya, pahala orang yang saum. Ghairu annahu la yanqusu, tidak dikurangi min ajris ini dari pahala saum. Orang yang saum itu sedikit pun. Jadi orang yang saum dapat pahala, yang memberi makan pun kepada orang yang saum itu dapat pahala seperti saumnya, seperti pahalanya orang yang saum itu. Jadi tidak orang yang saum dapat pahala dibagi dua dengan yang memberi makan, enggak. Yang saum dapat pahala, yang memberi makan juga dapat pahala. Pahalanya sama. Yang ketujuh, meninggalkan perkataan yang jelek dan kotor. Suka lupa sedang saum, ada godaan, ada sesuatu, tanpa sadar, nah keluarlah kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan, tidak pantas diucapkan. Nah, ini sebaiknya ditinggalkan. Nah, perkataan yang jelek, perkataan yang kotor, perbuatan yang sama-sama berdosa itu termasuk penghampa pahala saum. Jadi saumnya tidak batal, tapi tidak ada pahalanya, hampa. Nah, ini bisa dilihat oleh anak-anak dalam Bulughul Maram hadis 682. Kata Rasulullah begini, malam yada qaula zuri wa al-amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Itu hadisnya. Malam yada, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zuri, perkataan yang kotor, wal amala bihi, dan perbuatan yang seperti itu juga, wal jahla, dan seperti orang bodoh. Seperti orang bodoh, orangnya pintar, tidak bodoh, tapi perbuatannya seperti orang bodoh. Seperti Abu Jahal, disebut Abu Jahal, padahal Abu Jahal itu kan orang pintar, dapat gelaran dari kaumnya itu Abul Hakam, ahli hukum. Mungkin kalau sekarang sarjana hukum, tapi oleh Allah disebutnya Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Meskipun orang pintar, tapi seperti orang bodoh. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan akalnya. Batu kok disembah, batu kok itu patung-patung kan batu ini. Dimintai. Kalau ada apa-apa minta ke batu itu, kan seperti orang bodoh. Nah, dalam saum itu bisa menghampakan pahala saum. Yang ke-8, memperbanyak sedekah dan zikir. Itu kalau Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah itu kalau saum, terutama waktu bulan Ramadan itu, sedekahnya itu seperti semilir angin, seperti angin semilir terus aja gitu. Itu sedekah Rasulullah. Kemudian yang ke-9 adalah memperbanyak baca Al-Quran. Nah, dalam baca Al-Quran ini Rasulullah biasa suka didatangi oleh Jibril. Nah, malaikat Jibril bersama-sama Rasulullah membaca Al-Quran, mengulang-ulang wahyu yang sudah diturunkan. Tapi pada bulan Ramadan, pada saat saum itu lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain, lebih sering datang kepada Rasulullah, kemudian baca Al-Quran bersama-sama. Itulah yang termasuk sunnah yang harus diamalkan, yang sebaiknya diamalkan ketika saum. Kemudian selanjutnya amalan makruh. Sebaliknya sunnah itu makruh. Amalan makruh pada saat saum. Yang dimaksud amalan makruh itu adalah amalan yang tidak membatalkan saum, tapi harus hati-hati saat kita mengerjakannya. Karena ada pekerjaan yang mau tidak mau harus dikerjakan, tapi khawatir membatalkan, maka harus hati-hati. Makanya untuk kehati-hatian disebutlah amal makruh.
Yang pertama, menyikat gigi atau bersiwak ya. Menyikat gigi, bersiwak itu tidak membatalkan wudhu, tapi harus hati-hati, khawatir airnya terminum misalnya gitu. Kemudian berkumur yang berlebihan. Ada lagi dalam hadis itu disebutkan menghirup air ke hidung atau istinsyak waktu berwudu itu harus hati-hati, jangan terlalu dalam. Kan waktu kita berwudu disunahkan menghirup air ya ke hidung. Nah, kecuali kata Rasulullah, kecuali waktu saum, jangan terlalu, asal masuk aja. Yang ketiga, mencicipi makanan. Nah, mencicipi makanan tidak batal, tapi harus hati-hati. Gitu, dicicipi, segera dikeluarkan lagi. Nah, udah ada bekas-bekas nanti kesalahan. Yang keempat, memakai wangi-wangian yang berlebihan. Ini mungkin untuk kaum laki-laki ya, yang dianjurkan pakai wangi-wangian kalau mau sholat masjid. Tapi kalau perempuan kan, kalau mau ke masjid itu Rasulullah melarang perempuan pergi ke masjid untuk sholat, untuk pengajian memakai wangi-wangian. Ini yang termasuk amalan makruh pada saat itu. Selanjutnya yang haram ini, amal yang haram, hal-hal yang membatalkan saum. Tapi saum batal gara-gara tidak teliti. Ini satu, makan dan minum. Makan dan minum ini ada, tidak usah ditulis lagi, itu sudah ada, tapi tetap diingat ya, dihafalkan ayatnya ini, tapi tidak usah ditulis karena sudah ada pada materi sebelumnya ya, yaitu yang menjelaskan bahwa saum itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka kalau siang hari makan jelas haram ya, membatalkan saum. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja berarti kalau muntahnya tidak disengaja, sakit misalnya muntah, termasuk angin terus muntah, itu tidak batal karena tidak disengaja. Jadi yang membatalkan saum itu muntahnya kalau sengaja, disengaja. Nah, ini silakan. Nah, Anda lihat di Bulughul Maram, nomor hadisnya 690. Yang ketiga, hilang akal. Hilang akal sudah jelas ya, hilang akal itu kan tidak ada kewajiban. Jadi meskipun dia saum tetap aja sama dengan yang tidak saum. Yang keempat, mengubah niat saum. Bagaimana nih mengubah niat saum? Misalnya dia saum wajib dirubah jadi saum sunnah, itu tidak bisa ya, karena niat saum itu harus dari sebelumnya, harus malam, kan sudah ada sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa niat saum itu harus sebelum terbit fajar, itu kecuali saumnya saum sunnah. Nah, salah ini mengubah niat saum pada saum wajib. Yang kelima, keluar mani dengan sengaja. Nah, ini biasanya penyebabnya karena nonton, karena membaca bacaan yang tidak layak dibaca oleh remaja muslim gitu. Hati-hati ketika kita atau anak-anak sedang saum, hati-hati apa yang ditonton, apa yang dibaca. Lebih baik baca Al-Quran ya, lebih baik baca Al-Quran atau buku-buku yang bermanfaat. Kemudian yang keenam, keluar darah haid atau nifas. Ini jelas karena ini sudah tidak sesuai dengan syarat saum itu, syarat sahnya itu harus terhindar dari hadas besar ya.
Yang ketujuh, melakukan hubungan suami istri. Ini ada di hadis nomor 695. Ini tidak usah ditulis, cukup dibaca aja, dibaca. Karena ini hadisnya panjang ya, hadisnya panjang, tidak usah ditulis tapi dibaca. Nah, kan anak-anak baca ya, tidak ditulis tapi dibaca saja. Ini hadis nomor 695. Nah, itulah anak-anak sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan sekarang ini. Mudah-mudahan anak ingat tadi ada tugasnya menulis hadis-hadis yang ada di Bulughul Maram yang sudah dikurung, ada nomor hadisnya. Ya. Selamat membaca-baca, selamat menulis hadis-hadisnya ya. Disinilah pertemuan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.